Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, masih ada 184 perguruan tinggi non-aktif tersebar di Indonesia. 19 diantaranya berlokasi di Jakarta. Kampus tersebut dicap non-aktif karena tidak memenuhi standar pembelajaran di tanah air. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir tiba-tiba muncul di ruangan sebuah lembaga manajemen internasional di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Sidak Menteri Nasir di kampung yang disebut sebagai cabang University of Berkeley, Michigan ini menemukan fakta janggal. Kampus yang membawa nama perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat itu ditengarai menjual ijazah palsu alias fiktif. Jadi kalau ada perguruan tinggi yang melakukan hal itu, berarti kan melakukan proses kerjasama. Kerjasama perguruan tinggi dalam negeri dengan luar negeri harus mendapatkan izin dari menteri. Sementara yang namanya Universitas Berkeley itu adanya di California, UC Berkeley, University of California Berkeley, tempatnya itu gitu. Bukan University of Berkeley, Michigan. Tidak berhenti di Jakarta, Menteri Nasir menemukan perguruan tinggi fiktif di Bekasi, Jawa Barat. Di sana, Kemenristek Dikti menutup Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adiniaga. STIE Adiniaga dilarang menerima mahasiswa baru ataupun pindahan, dan dilarang menyelenggarakan kegiatan pendidikan serta wisuda. Kalau terjadi mahasiswa yang korban itu pada perguruan tinggi yang ditutup oleh Kementerian Ristek Dikti, nanti mahasiswanya akan kami data ulang untuk lapor pada kami, nanti akan kami pindahkan pada perguruan tinggi lain. Itu transfer mahasiswa. Meski kampus telah menghentikan aktivitas perkuliahan, sejumlah mahasiswa masih datang ke kampus. Kalau untuk saya pribadi seharusnya Menristek menangkap oknum, bukan menutup kampus. Pengelola STIE Adiniaga Bekasi menyayangkan penutupan kampus. Mereka membantah tuduhan menjual beli ijazah palsu. Kenapa sasarannya di Bekasi langsung dari Berkeley langsung ke sini? Ada apa? Ada semacam karakter assassination. Isu kampus fiktif memang sudah lama terdengar, tapi faktanya baru mencuat setelah Kementerian Riset, Teknologi, dan Dikti terjun ke lapangan. Kampus-kampus yang sudah terpetakan jelas permasalahannya itu langsung ditutup gitu. Jadi tidak perlu diberi tahapan-tahapan gitu. Terutama apalagi kalau yang sama sekali jauh dari memenuhi 8 standar pelayanan 8 standar nasional pendidikan itu. Penutupan perguruan tinggi bisa dilakukan tanpa merugikan para mahasiswa yang masih aktif kuliah. Bisa si perguruan tinggi itu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sampai si mahasiswa lulus. Itu satu. Kedua, bisa juga si mahasiswa ini dimergerkan atau ditumpangkan ke universitas lain atau PTS lain yang memiliki prodi sejenis. Di Indonesia saat ini tercatat 184 perguruan tinggi swasta yang dinyatakan non-aktif. Fakta ini terungkap sejak Menristek dan Pendidikan Tinggi M. Nasir sidak ke sejumlah kampus. Di ibu kota DKI Jakarta ada 19 kampus yang dinyatakan non-aktif. Salah satunya Universitas At-Tahiriyah yang terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Universitas Islam At-Tahiriyah di Jakarta termasuk salah satu yang sebagian program studinya masuk kategori non-aktif. Berdiri tahun 1987 berdasarkan SK Perguruan Tinggi Nomor 32, At-Tahiriyah punya 10 program studi. Namun dalam website Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 8 dari 10 program studi At-Tahiriyah non-aktif. Kedelapan program studi tersebut adalah akuntansi, bahasa dan sastra Arab, hukum keluarga, ilmu hukum, komunikasi dan penyiaran Islam, manajemen, pendidikan Islam, serta pendidikan agama Islam. Semua program studi tersebut untuk jenjang S1. Sementara yang tercatat masih aktif adalah program studi pendidikan Islam untuk jenjang S2 dan teknik informatika untuk S1. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer RSA juga masuk daftar perguruan tinggi nonaktif dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Meski dinyatakan nonaktif, daftar program studi yang tercantum dalam website Pangkalan Data Dikti berstatus aktif.
Program studi itu adalah Teknik Informatika untuk jenjang S2, serta Sistem Informatika dan Teknik Informatika untuk jenjang S1. Non-aktif itu ada indikatornya, ada 4 faktor diantaranya ya. Jumlah rasio mahasiswa dan dosen tidak ideal. Yang kedua, jumlah dosen yang ada, standar minimal terpenuhi 6 itu tersedia enggak? Kalau enggak terpenuhi pasti non-aktif. Yang ketiga, terjadi konflik antara yayasan dengan pihak universitas atau pihak rektorat atau direktorat. Yang keempat, ini yang terjadi kecurangan. Kecurangan itu apakah dia melakukan proses pembelajaran yang tidak sesuai, katakan kelas jarak jauh dan seterusnya. Kementerian Ristek dan Dikti kini semakin intensif menyelidiki dunia pendidikan tinggi. Maklum, diploma lewat jalan pintas semakin banyak ditemukan dengan berbagai modus. Mulai dari praktik ijazah asli tapi palsu sampai gelar kehormatan abal-abal. Tujuan mereka memang hanya untuk mencari ijazah karena persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji biasanya didasarkan pada ijazah terakhir. Kalau ada demand sementara di situ menghasilkan uang, supply mulai muncul. Ini terjadi pasar. Karena apa? Dunia usaha, instansi itu mensyaratkan terhadap ijazah itu sebagai alat ukur untuk masuk. Berangkat dari pengawasan yang lemah. Jadi mestinya fungsi dari Kopertis kemarin itu kan mengevaluasi, memonitor, mengontrol jalannya PTS. Kalau proses monitoring jalan, evaluasi jalan, nggak akan terjadi seperti ini. Sebenarnya dia non-aktif itu karena apa toh? Ini Kopertis harus mengambil sikap. Oleh karena itu ke depan nama Kopertis akan kami rubah itu. Kami rombak, tidak lagi Kopertis. Namanya adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LLPT. Nah, LLPT ini nanti yang akan mewadahi, melakukan koordinasi, dan dia harus mengambil peran pengawasannya bagaimana, pengendaliannya bagaimana, pembinaannya bagaimana. Kini Kemenristek Dikti membangun sistem yang bisa diklik lewat situs pangkalan data pendidikan tinggi beralamatkan forlab.dikti.go.id. Lewat website, calon mahasiswa bisa menelusuri perguruan tinggi yang aktif maupun non-aktif. Data tentang perguruan tinggi seluruh Indonesia, dosen, program studi juga dapat dilacak melalui situs ini.